Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Wirisan Kalau Salam Budaya. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa ketemu lagi dengan Islamat dari Banyumas. Tidak lain, pada malam hari ini, pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan menjelaskan, mensejarahkan, yaitu masalah banjir Banyumas atau yang terkenal dengan petik Mangan-Mangga. Pada waktu itu tahun 1843, Kasidenan Banyumas letaknya adalah masih di wilayah Desa Pesanggrahan, Gunung Pesanggrahan pada waktu itu. Ya, pada tahun 1843 maka Kasidenan dipindahkan, yaitu di wilayah Kejawar, tepatnya adalah di Grumbur Kedung Gede, yaitu di daerah Karanggendul. Itulah posisi daripada Kasidenan Banyumas. Pada waktu itu mulai tahun 1834 maka Presiden Banyumas membangun jalan tembus, yaitu dari wilayah Banyumas hingga sampai ke Buntu, wilayah Cilacap, dan sampai ke Yogyakarta. Terus terjadi pembangunan jalan dan sebagainya sangat bagus. Tapi pada waktu tahun 1861 di Kadipaten Banyumas ini, di bawah pimpinan yaitu Eyang Cokronegoro yang pertama, di mana di wilayah Banyumas mengalami suatu musibah yang sangat mengerikan, di mana itu menelan banyak sekali jiwa dan harta benda yang menguras daripada kekayaan Kadipaten Banyumas. Itu terjadi banjir bandang, di mana banjir bandang itu sampai merusak daripada bangunan-bangunan, merusak daripada harta kekayaan di wilayah Kabupaten Banyumas tersebut. Nah, pada waktu itu masyarakat banyaknya mengungsi mencari daratan yang lebih tinggi karena banyak masyarakat yang meninggal dunia. Ya, karena di Balai Sipanji, itu tepatnya di Pendopo Kadipaten Banyumas, ini merasa lebih tinggi, maka banyak masyarakat yang mengungsi di wilayah itu sampai ke atap, yaitu Pendopo Sipanji tersebut. Tapi airnya sangat luas, itu banjirnya ditunggu 2 hari 2 malam tidak ada surutnya, bahkan sampai terjadi 4 hari 4 malam itu hujan deras dan air menambah tinggi daripada sungai tersebut, membuatnya Sungai Serayu, sampai airnya setinggi pohon kelapa. Makanya banyak masyarakat Banyumas yang mengungsi ke Pendopo Sipanji sampai ke atapnya. Bahkan pada waktu itu masyarakat menilai Balai Sipanji atau Pendopo Sipanji itu seperti perahu yang sedang mengapung di air, yaitu air pada waktu air bah atau air banjir tersebut. Nah, setelah 4 hari 4 malam itu surut, airnya itu adalah ternyata Balai Sipanji atau Pendopo Sipanji posisinya seperti semula, seperti tidak ada perubahan. Makanya itu terjadi misteri daripada Pendopo Sipanji karena terjang banjir, yaitu yang dinamakan banjir Banyumas. Nah, akhirnya Balai Sipanji dikeramatkan oleh masyarakat Banyumas karena merasa menyelamatkan penduduk-penduduk Kabupaten Banyumas atau wilayah Banyumas tersebut. Maka setiap hari becik, yaitu tanggal hari
Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon malam Selasa Kliwon diadakan suatu sesaji, yaitu berupa bunga setaman, degan rapejo, garam dan kemenyan. Itu tradisi dulu di tradisi Panji tersebut, khususnya di Sakaguru tersebut. Nah, makanya dengan adanya pemilu tersebut, yaitu antara sekitar tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari, itulah terjadinya banjir Banyumas. Itu tahun 1861, pada waktu itu adalah pada kekuasaan Eyang Cokronegoro yang pertama. Akhirnya masyarakat bisa diselamatkan, itu adanya banjir, dan akhirnya selamat dan bisa pulang sendiri-sendiri ke rumahnya masing-masing penduduk Banyumas atau warga Banyumas yang mengungsi di Badasi Panji. Nah, itulah sekilas yaitu banjir Banyumas pada waktu itu. Makanya dengan adanya banjir Banyumas maka menjadi legenda bahwa itu dinamakan Bedik Mangan Manggar. Kenapa dinamakan Bedik Mangan Manggar? Karena bedik itu adalah ikan kecil yang di laut, hidupnya di laut, itu bedik. Manggar itu adalah pohon kelapa. Jadi bedik makan manggar atau bedik mangan manggar berarti ikan yang memakan manggar atau bunga kelapa. Itu diibaratkan, itu diistilahkan itu, maka dinamakan banjir Banyumas, itu dinamakan Bedik Mangan Manggar. Nah, itulah masalah sejarah banjir Banyumas. Sampai sekarang masyarakat Banyumas sudah paham masalah Bedik Mangan Manggar, itu sejarah itu banjir Banyumas dari turun temurun, itu bisa diingat, tapi tidak tahu sejarahnya bagaimana. Nah, pada kesempatan yang bahagia ini saya ceritakan masalah Bedik Mangan Manggar, itu banjir Banyumas pada waktu itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu dari Gisanikolo, salam budaya. Amin.